Ya, siapa orang yang beramal seberat biji atom, ya, itu kebaikan, maka Allah akan balas dari kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, begitu juga keburukan, ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu zamannya istiqomahnya baca Al-Quran sampai menjelang waktu subuh, ya, makanya istiqomahnya umurnya amat sangat panjang lokasi. Dan yang terpenting apa? Memorinya tuh enggak sedikit pun lupa karena dia dulu punya banyak. Tuh begitu istiqomah. Masih kamu orang dulu nggak jadi masalah, selesai, udah masuk ya nih anaknya beberapa bulan, akhirnya mantunya hamil. 7 bulan ini udah nyokapnya mana teman ngapain nih 7 bulan ini calon cucu pertama operasi sesar paling murah 25 juta, ya. Ditelepon lagi nih nenek, alhamdulillah nih cucu yang pertama udah lahir, ya. Tengokin tadi di rumah sakit, ini kan semuanya seluruh anak laki lagi, wah, mantap kan? Mantap, udah selesai. Nah, ntar sore giliran pulang nih, neneknya datang udah. Dan giliran pulang udah kan, tengokin selesai. Oh, udah operasi sesar barusan 25 juta, ya kan? Punya. Nah, normal itu otaknya. Kalau emang dia normal, dia mampu, kenapa gak kawin aja? Ya kan? Halal gak? Boleh gak? Boleh. Ya? Kenapa yang haram dikerjain? Dan alhamdulillah bizalik begitu juga. Nih, yang di Bekasi, saya baru lihat tadi sore sebelum ngajar, ya, sebelum berangkat, parahan lagi alhamdulillah bizalik. Pas mau dibawa ke rumah sakit tapi ya apa mana gitu, mati. Yang nyambulin itu mati. Alhamdulillah bisa tuh, alhamdulillah. Ya, jangan sampai lah. Ya, syukur dia sempat nyebut kalimat atau dia sholat, ya, mengucap la ilaha illallah. Kalau kagak, berat. Ya, makanya saya sering bilang jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena bisa jadi kebaikan yang menurut kacamata pandangan kita kecil, tapi di situ terdapat yang namanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, jangan pernah meremehkan, ya, merendahkan apa? Perbuatan maksiat sekecil apapun. Kenapa? Karena khawatir maksiat yang kita lakukan walaupun kecil, di situ terdapat yang namanya murka Allah. Jangan sampai. Ya, lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Jangan lihat kecilnya perbuatan dosa itu. Ya. Jadi orang, ya, yang berpotensi masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, sekalipun dalam masa hidupnya dia pernah berbuat dosa, sekalipun dia dalam masa hidupnya pernah berbuat maksiat. Namun setelah itu dia mau kembali kepada Allah, dia bertaubat, dia menyadari kesalahannya, dia pun akan berpotensi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani ati min indi rabbi azza wa jalla faqala, telah datang kepada aku dari sisi Tuhanku orang yang datang. Kemudian dia berkata, man shalla alaika min ummatika sholatan, siapa orang yang bersolawat atasmu daripada umatmu sholatan, akan satu sholawat saja, kata wallahu lahu biha asyra hasanat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menulis bagi orang tersebut dengan sholawat yang dia baca sekalipun satu sholawat asyra hasanat, menjadi 10 macam kebaikan.